Informasi mengenai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah menghadapi pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD. Menurutnya, masih banyak pemerintah daerah yang melakukan pemborosan anggaran. Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH, jadi potongan DBH kita itu 60%. Kita akui 2026 berat sekali memang teman-teman daerah, apalagi daerah yang fiskalnya rendah, ya, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah. Ini berdampak luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Kawan-kawan dan saudara-saudaraku sekalian, sejarah pembangunan daerah selalu bergantung pada satu hal. Seberapa adil negara mengalirkan dana ke rakyat di akar rumput. Karena pada akhirnya angka-angka dalam keuangan negara itu ibarat denyut nadi. Jika alirannya terlalu lemah, tubuh bangsa bisa goyah. Jika berlebihan, di satu sisi bisa menimbulkan beban. Dan kali ini ada sebuah keputusan anggaran yang perlu kita cermati bersama. Saat Presiden membacakan nota keuangan pada sidang paripurna DPR pada tanggal 15 Agustus 2025, kita mendengarkan bahwa transfer ke daerah atau TKD untuk tahun 2026 hanya 650 triliun. Angka ini turun jauh dari tahun sebelumnya yang mencapai 919,9 triliun. Pertanyaan pun muncul, kenapa bisa begitu? Di balik keputusan itu ada dasar yang tidak bisa dibantah. Pengelolaan keuangan negara memang adalah hak prerogatif Presiden. Arah kebijakan ada di pusat. Dan keputusan ini adalah cermin dari prioritas yang dipilih negara. Namun kita juga tidak bisa menutup mata. Ada juga luka yang masih menganga di daerah, masih segar dalam ingatan kita. Baru bulan Agustus lalu, ketika dana alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan yang seharusnya menjadi harapan untuk pembangunan rumah sakit di Kolaka malah dikorupsi oleh bupatinya sendiri. Sebuah ironi yang mengingatkan kita bahwa uang negara tidak selalu berlabuh di tempat yang benar. Belanja modal dan operasional di daerah pun kerap menjadi celah temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Setiap tahun mengungkapkan berulang kali penyimpangan, seakan-akan kita masih belajar berjalan di atas jalan yang sama dan jatuh di lubang yang sama. Di sini lain, Presiden tentu punya program unggulan yang dianggap harus didorong. Kita bisa memahami itu karena setiap pemimpin ingin meninggalkan jejak legasi. Tetapi di titik inilah kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Sejauh mana jejak itu menguatkan rakyat, bukan sekedar meninggalkan angka-angka di atas kertas. Kementerian Dalam Negeri mencoba memberi jawaban. Mereka melakukan exercise, menghitung apa yang betul-betul diperlukan agar roda pemerintahan daerah tetap berputar, dari belanja pegawai yang menjaga administrasi berjalan, perawatan gedung yang menjadi ruang pelayanan, sampai kebutuhan dasar agar rakyat tetap terlayani. Dan hasilnya membuat kita merenung lebih dalam. Minimal 693 triliun
dibutuhkan supaya pemerintah daerah tidak hanya bertahan, tetapi juga berfungsi sebagaimana mestinya. Angka bukan sekedar hitungan teknis, tapi gambaran batas hidup sebuah pemerintahan lokal. Menteri Dalam Negeri bahkan sudah menyampaikan hal ini kepada Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purbaya Yudi Sadewo. Artinya jelas, jika transfer daerah hanya 650 triliun, ada jurang yang menganga. Jurang antara hitungan kertas di pusat dan denyut kehidupan nyata di daerah. Jurang yang bisa membuat pelayanan publik tidak optimal, bahkan terancam melemah. Kawan-kawan, efisiensi memang perlu. Kita semua setuju. Bahkan pemborosan harus dihentikan. Tetapi ada garis merah yang tidak boleh dilanggar. Jangan sampai pelayanan dasar rakyat dikorbankan atas nama efisiensi. Karena di balik angka-angka ada wajah anak yang butuh sekolah, ada pasien yang menunggu obat, ada petani dan warga yang berharap jalan di desanya tetap bisa dilalui. Maka marilah kita merenungkan bersama, apakah pemangkasan ini sungguh strategis? Apakah pemangkasan ini sungguh efisien? Atau justru membuka risiko baru bagi daerah? Karena sejarah kelak tidak hanya menghitung seberapa rapih laporan keuangan kita, tetapi akan menilai seberapa tulus dan serius kita menjaga hak rakyat di akar rumput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.